Oke. Oke, selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Kita langsung saja pada pembahasan secara terkait dengan mata kuliah sensor transducer. Nah, tentunya minggu lalu sudah saya sharekan untuk RP. Yang mungkin saya sudah sampaikan. Tentunya sekarang juga saya akan menyampaikan terkait dengan dasar-dasar sensor transducer. Apa itu dasar-dasar sensor transducer? Ya tentunya kita melihat dari perkembangan teknologi. Ya, kita tahu sekarang ini kita kita sudah masuk di revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi yang namanya penggunaan sensor. Yang belum adanya sensor dan sampai dengan menggunakan. Kalau kita flashback lagi di teknologi revolusi industri 1.0, yaitu adalah cikal bakal sebuah mesin uap untuk menjalankan sebuah aktivitas. Jadi ukuran mesinnya seperti ini, masih memerlukan tenaga manusia lebih banyak untuk mengoperasikan mesinnya. Dan ini semua yang namanya perangkat keras di sini. Lebih banyak perangkat kerasnya dan manusianya, sangat sedikit perangkat lunak atau software yang digunakan. Teknologi revolusi industri terus berkembang menjadi teknologi revolusi industri 2.0. Di mana di sini sudah ada atau sudah tercipta yang namanya distribusi listrik. Jadinya di sini beberapa mesin-mesin sudah menggunakan tenaga listrik untuk menghidupkan dan mengoperasikan alat-alat yang pada saat itu banyak. Nah, setelah 2.0 baru masuk ke 3.0, di mana sudah banyak mengedepankan sebuah arsitektur yang menggunakan panel untuk proses kerja dari setiap alatnya. Jadi banyak sekali di sini alat-alat sudah dibuat satu kesatuan sehingga bisa dikontrol dengan satu tempat. Nah, di sini ada revolusi 3.0. Jadi ini ibaratnya panel-panel, semua panel ini adanya kabel-kabel penghubung, dan kabel penghubung itu yang nantinya sebagai indikator dan kontrol dari sebuah alat atau mesin yang dioperasikan. Saat ini kita masuk di 4.0, yaitu perkembangan yang mana internet masuk untuk semua lini kegiatan. Ya, mulai dari transportasi, terus pekerjaan bisnis, keamanan, perbelanjaan, terus juga hiburan dan lain sebagainya. Jadi internet memberikan sebuah sentuhan yang baru sehingga terciptanya sebuah model yang namanya internet of things. Nah, dalam memperluas penyebaran dari internet of things tentunya memerlukan sebuah alat, sebuah komponen yang fungsinya untuk menangkap semua variabel atau parameter yang ada pada tempat tersebut atau pada objek tersebut. Nah, tentunya komponen itu kita lihat perkembangannya seperti sekarang ini. Di sini masih manusia sedikit, lebih banyak manusia. Di sini mesinnya baru mulai. Di sini sudah otomatisasi dan sekarang di sini sudah menggunakan internet. Nah, inilah proses bagaimana tahapan revolusi industri. Dan tentunya tidak menghilangkan bahwa setiap revolusi industri yang ada pada saat ini itu senantiasa memberikan sebuah perkembangan bahwa di industri 4.0 itu kita sudah masuk ke ranah cyber physical sampai dengan internet of things. Nah, jaringan sebagai lalu lintas atau penghubung dari semua komponen internet of things. Tentunya internet of things itu tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa adanya alat
atau komponen yang kita beri nama sensor. Nah, sensor adalah suatu peralatan atau komponen atau ibaratnya objek atau benda yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal, parameter, variabel yang berasal dari energi listrik atau yang ada di lingkungan atau di tempat sensor itu berada. Jadi ibaratnya yang mendeteksi sinyal-sinyal yang berasal dari energi listrik atau energi alam yang ada pada tempat tersebut atau di lingkungan tersebut. Bentuk dari sensor itu beraneka ragam berdasarkan fungsinya. Ada satu sensor untuk satu fungsi, ada satu sensor untuk dua fungsi. Nantinya kalau kita melihat dari bentuk dan fungsinya akan ada beberapa spesifikasi yang dimiliki oleh sensor tersebut. Nah, yang pertama kita melihat dulu skema input pada sensor dan outputnya. Jadi yang dikatakan sensor di sini adalah sebagai input. Ya, ibaratnya sensor itu adalah panca indera yang mendeteksi parameter atau variabel yang ada di sekitar tempat tersebut. Contohnya radiasi, mekanik misalnya, panas, listrik, magnet, sampai dengan kimia. Nah, setelah sensor itu mendeteksi, tentunya dia akan meneruskan ke sebuah rangkaian atau sebuah blok lagi yang namanya transducer. Karena sensor tersebut baru hanya mendeteksi, tidak bisa untuk mengeluarkan bentuk output itu secara langsung. Karena sinyalnya masih sangat lemah sekali sehingga harus dibantu yang namanya transducer. Transducer ini bisa untuk memperbesar, bisa untuk mengubah. Makanya contohnya sensor suhu yang dideteksi adalah suhunya, tapi saat keluar dari transducer dia akan berubah menjadi tegangan atau tegangan listrik. Nah, itulah proses bagaimana sebuah transducer bisa mengkonversi dari variabel suhu menjadi sebuah tegangan listrik. Nah, seperti ini blok dari input dan output dari sensor transducer. Nah, ada sensor sebagai input, transducer sebagai output yang nantinya mengeluarkan apa yang dibaca atau yang diukur oleh sensor. Selanjutnya perbedaan antara sensor pasif dan aktif. Nah, ya kalau kita sudah melihat ada yang pasif, ada yang aktif. Dan dimanapun kita berada pasti ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, sensor pasif itu artinya mengubah besaran listrik. Jadinya dia hanya fungsinya sensor itulah mengubah besaran listrik dari besaran listrik yang rendah menjadi tinggi atau dari tinggi ke rendah. Contohnya ya resistif, sensor resistif, induktif, terus couple, termokouple, kapasitif. Kalau ini termokouple masuk dia mengubah energi. Nah, selanjutnya yang aktif itu adalah yang mengubah energi dari satu menjadi energi satunya lagi. Nah, termokouple adalah sensor panas yang mengubah energi panas menjadi tegangan listrik. Fotodioda, cahaya menjadi tegangan listrik. Piezoelektrik, getaran menjadi tegangan listrik. Generator dari gerak menjadi listrik. Nah, yang mengubah energi dia akan masuk ke sensor aktif. Sedangkan yang hanya mengubah besaran listriknya, baik dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi, dia dikategorikan sebagai sensor pasif. Ini pembagiannya dan ini contoh-contohnya di bawahnya. Terus jenis-jenis sensor banyak sekali. Kalau kita melihat di pasaran sudah ada bentuknya seperti ini. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam. Nah, tergantung dari pabrik pembuatnya. Dan yang dikatakan sensor itu yang mana? Yang dikatakan transducer itu yang mana? Kita akan sama-sama menyimak satu contoh dari sensor cahaya. Jadi yang dikatakan sensor adalah yang paling ujung atas. Nah, ini namanya sensor.
Ini sensor cahaya diberi nama sensor LDR, Light Dependent Resistor, yaitu resistor yang tahanannya berubah-ubah jika mendeteksi cahaya. Ini sensor, sedangkan kotak biru ini sampai dengan pin yang ada di belakang itu adalah transducer. Kenapa disebut transducer? Karena sifatnya akan mengubah besaran dari keluaran sensor ini menjadi lebih kecil atau lebih besar karena bisa diatur menggunakan potensio ini. Dan juga sudah dikuatkan dengan IC. Ada di sini. Sehingga satu blok ini disebut sensor transducer. Kalau ininya saja, ujungnya aja di atas disebut sensor LDR. Jika sudah dalam satu paket ini atau blok ini, berarti dia sebagai modul sensor transducer. Tentunya di setiap sensor itu memiliki spesifikasi. Ada tegangan kerja maksudnya 3,3 sampai 5 volt. Jadi sensor ini akan bekerja jika diberikan tegangan dari 3,3 sampai 5 volt. Terus outputnya berupa digital atau analog. Kalau dalam hal ini bisa digital 0 dan 1, kalau analog 0 volt sampai 5 volt ukurannya. Ukuran PCB-nya, ukuran PCB di sini dan daya yang dikonsumsi oleh modul sensor ini. Semua spesifikasi dari sensor itu bisa kita temui dari data sheet-nya sensor modul ini. Kalau kita cari dan kita temukan dan kita pilih yang mana yang paling penting digunakan dan kita bisa ambil itu sebagai referensi untuk membaca bahwa sensor ini berapa sih spesifikasi yang digunakan. Terus ada setelah sensor cahaya kita melihat bentuknya yang lain ini. Kalau kita perbesar seperti ini. Ini sensor non modul. Nah, ini seperti ini. Kalau kita beli ada seperti ini. Di LDR namanya sensor ini. Dan ini yang sudah menjadi modul. Harganya juga berbeda. Karena dia sudah satu kesatuan menjadi modul sensor. Sedangkan ini baru sensornya saja. Jadi pada saat kalian membeli nanti, belilah yang sekaligus sensor transducernya sehingga bisa langsung diimplementasikan ke dalam microcontroller sehingga bisa kita gunakan dan kita coba untuk mengukur dan kita coba untuk mengubah-ubah variabel di sini bagaimana terhadap outputnya nanti. Itu untuk tipe. Selanjutnya contoh dari sensor yang lain lagi, misalnya sensor suara, alat yang mengubah gelombang suara menjadi gelombang energi listrik. Seperti ini bentuknya. Jadi yang ujung ini udah pasti sensornya. Istilahnya nama lainnya mikrofon. Nah, dia akan mengubah atau menangkap suara menjadi gelombang listrik. Jadi ada spesifikasinya, ada outputnya, dilengkapi trim port, yang ini namanya trim port, untuk mengubah, ada ukuran, ada frekuensi suara yang bisa ditangkap oleh mikrofon ini, 16 sampai 20 kHz. Jadi inilah bentuk-bentuk sensor yang banyak kita jumpai di pasaran dan sering banyak digunakan untuk TA atau tugas akhir dari sistem komputer. Terus ada lagi bentuknya yang seperti ini, jadinya yang lepasan. Ya, jadi ada non modul, ada yang modul seperti yang tadi cahaya. Dan ini juga contoh selain sensor cahaya ada sensor suhu. Jadi dia menggunakan sensor yang kecil sekali ini. Nah, dia mengubah besaran panas atau suhu yang ada di sekitarnya menjadi listrik. Karena listrik itu yang nantinya kita akan olah menjadi sebuah indikator berupa cahaya, berupa angka, atau berupa suara. Dan setiap sensor tentunya ada spesifikasi. Tuh. Terus ini juga sensor suhu non modul dengan
modul. Nah, tentunya akan berbeda. Ya, ada yang 3 kaki, ada yang 2 kaki. Dan setiap kaki yang ada di modul ini memiliki keterangan masing-masing. Jadi jangan sampai salah menghubungkan pin antara modul sensor dengan microcontroller. Nanti kita akan sama-sama masuk bagaimana merangkai sebuah sensor transducer ini ke dalam microprosesor atau microcontroller dan juga di-outputkan ke dalam sebuah LED untuk cahaya atau LCD untuk angka karakter atau ke buzzer untuk suara. Terus juga ada sensor yang namanya proximity. Jadi ini sensor yang digunakan untuk mengukur jarak kontak fisik. Jadi ada 2 sensor. Satu sensornya yang diberi nama penangkap sinyal, ada yang memancarkan sinar. Untuk saling satu kesatuan sehingga sensor ini mampu bekerja sesuai dengan fungsinya. Jadi yang warnanya transparan ini dia akan memancarkan sinar. Terus ada bidang pantul. Nah, bidang pantul itu akan memantulkan cahaya itu dan masuk ke yang warnanya hitam ini. Ya, jarak antara dia dipancarkan dengan dipantulkan itu akan dihitung untuk mendeteksi berapa sih jarak dari objek itu dengan sensornya. Jangan spesifikasi sampai dengan sudutnya semua ada di spesifikasi dari sensor tersebut. Setelah proximity, kita masuk ke bentuk dari proximity. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Jadi nantinya kalian harus punya satu bentuk sensor modul. Silakan dibeli secara online atau secara langsung di tempat-tempat penjual sensor yang ada di sekitaran Denpasar atau di tempat kalian. Nantinya bisa kalian cek apa sih fungsi dari masing-masing komponen yang ada di sini. Terus pinnya yang ada di belakang ini pin apa saja. Terus ini potensionya diputar ke kiri berapa derajat, putar ke kanan berapa derajat, dan perbedaannya apa. Dan nantinya bagaimana memprogram sebuah sensor yang agar sensor itu bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, ada lagi yang namanya sensor magnet. Nah, jadi kalau sensor magnet ini untuk mendeteksi arah atau medan magnet yang ada di sekitaran tempat tersebut. Jadi bisa digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan sudut atau ada perubahan posisi sehingga bisa diinputkan ke dalam mikro sehingga bisa diumpankan ke dalam sebuah buzzer bahwa ada tanda-tanda perubahan posisi yang terjadi. Nah, ini sensor magnet bisa juga seperti itu. Terus bentuk sensor magnet ada seperti ini, ada seperti ini. Ya, jadi bentuknya bisa beraneka ragam. Antara satu dengan yang lainnya. Terus ada sensor yang sering atau banyak digunakan saat ini adalah sensor ultrasonik. Juga sama-sama untuk mendeteksi jarak. Kalau yang ini menggunakan gelombang suara. Jadi antara yang transmitter dengan receiver itu berbeda. Dan gelombang dari suara yang ditangkap pun juga akan menghasilkan tegangan yang akan diumpankan dalam microcontroller. Ya, jadi dari awal sampai saat ini sampai di ultrasonic itulah contoh atau model dari masing-masing sensor. Untuk di saat ini kita melihat secara umumnya saja dulu,
bahwa sekian banyak di pasaran banyak terdapat sensor dan kita memilihnya tergantung dengan kebutuhan yang kita akan gunakan. Jadi jangan sampai membeli sensor itu tidak tahu fungsinya atau tidak tahu tujuannya kita ngapain beli sensor. Kalau untuk kita belajar tentunya kita harus tahu sekitar kita itu banyak terdapat apa, terus sekitar kita itu kondisinya seperti apa. Nah, saat itu baru kita merumuskan membeli sensor seperti apa. Dan juga ada beberapa sensor yang digunakan untuk fisik. Jadi mengubah tegangan mekanis. Mekanis itu adalah sebuah gaya atau usaha yang kita berikan ke dalam sensor atau ditekan atau disentil atau diinjak. Nah, saat ada tekanan seperti itu, maka yang akan terjadi adalah sebuah perubahan energi atau sinyal listrik yang nantinya akan diumpankan kembali ke microcontroller. Jadi kurang lebih apa yang ada di masyarakat saat ini itu pasti ada sensornya. Dari sensor cahaya atau sensor warna, sensor kelembaban, sensor debu, intensitas cahaya, sensor jarak, sensor untuk mengukur kekentalan zat cair, untuk mengukur darah, denyut jantung, dan lain sebagainya tentu sudah ada. Tetapi aplikasinya yang belum banyak ada. Jadi nantinya saat kalian sudah masuk ke ranah tugas akhir, berarti nantinya yang mengambil tugas akhirnya dengan topik sistem kendali, tentunya akan ada menggunakan sensor untuk mengukur apa dan outputnya akan mengeluarkan apa. Jadi itu semua sebelum menuju ke sana kalian harus paham dulu bahwa akan ada banyak sensor di pasaran dan saya akan menggunakan sensor apa. Karena karakteristik dan spesifikasinya pasti berbeda antara sensor satu dengan sensor yang lain. Terus juga ada bentuknya seperti ini, berbeda-beda. Tadi seperti ini, ada yang non-modul seperti ini. Jadi ada suatu kelebihan jika menggunakan modul berarti tinggal langsung pakai. Jika menggunakan non-modul berarti kita bisa membuat secara tersendiri bentuk dari transducernya yang akan kita inginkan. Jadi komponen-komponennya bisa kita pilih untuk yang kita gunakan agar sesuai dengan harapan yang akan kita inginkan. Terus juga ada juga sensor kecepatan. Nah, kalau kita lihat dari perangkat printer. Nah, printer itu ada sensornya seperti ini untuk mendeteksi berapa sih sudah berputar rollernya yang ada di printer tersebut. Jadi putaran yang ada roller itu akan dibaca oleh sensor ini yang nantinya akan diinputkan kembali ke microcontroller bahwa dia sudah bergerak, berarti apa yang harus dilakukan. Inilah bentuk-bentuk sensor yang banyak sekali kita temui di pasaran. Nantinya kalian di mata kuliah ini harus mampu mengaplikasikan satu buah sensor ke dalam lingkungan tempat tinggal kalian. Ya, sensor tersebut bisa memberikan dampak yang berbeda terhadap lingkungan kalian atau aktivitas kalian. Nah, contohnya saja jika kalian menggunakan sensor suhu, kalian bisa mendeteksi berapa sih suhu ruang atau suhu kamar kalian. Nah, pada saat kapan saya harus menghidupkan kipas angin, kapan saya harus menghidupkan AC. Atau suhu AC-nya berapa sih? Kalau yang sekarang ini kalau sudah ada digital sudah ada angkanya. Kalau yang belum digital, belum ada angkanya, tentunya itu perlu diukur berapa sih suhunya. Nah, itulah aplikasi-aplikasi yang nantinya memberikan sebuah dampak yang berbeda dari biasanya. Sehingga kita tahu
dari hasil tersebut kita harus ngapain. Nah, jadi seperti itu yang banyak akan terjadi di penggunaan sensor. Ini juga bentuk dari sensor kecepatan, ada yang modul, ada yang non-modul. Jadi untuk pertemuan yang saat ini kita akan lebih banyak memberikan gambaran dari bentuk-bentuk modul sensor transducer. Jadinya pada saat kalian membeli sensor transducer atau mencari sensor transducer, kalian tahu bentuknya dulu, terus tahu sensor tersebut sensor untuk mendeteksi apa, dan saya beli atau tidak. Nah, perlu atau tidak. Nah, gitu nantinya kalian berpikir pada saat membelinya. Tentunya harga dari sebuah sensor ini tidak terlalu mahal, paling berkisaran antara 10.000 sampai dengan 50.000 sebuah modul ini. Ya, satu modul ini ya, kalau yang seperti ini ya satu modul untuk satu yang diukur, yaitu kalau inilah kecepatan, kalau panas ya panas saja, kalau cahaya ada cahaya. Ada nantinya satu modul untuk dua variabel, ada bisa mengukur suhu, ada untuk mengukur kelembaban. Jadi kalian pasti akan tahu seperti itu. Oke, itu saja pemaparan dari lab session kedua, sehingga harapan saya kalian sudah bisa bergerak saat ini untuk menentukan modul sensor apa yang saya harus punya dan harus saya beli. Apapun bentuk modul tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di tempat kalian. Nantinya sensor tersebut harus diimplementasikan di tempat tinggal atau tempat kalian berada pada saat atau nanti kapanpun kalian ada di situ. Artinya kalian akan merangkai, terus juga akan menguji, terus akan merekam dan memvideokan aktivitas kalian menggunakan sensor tersebut. Ya, akan ada sebuah hasil apakah sensor itu memberikan dampak terhadap perubahan yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian atau tidak. Ya, sensor itu akan bekerja jika digabungkan dengan mikro, digabungkan dengan perangkat output, dan ditambahkan sebuah algoritma dalam bentuk program ke dalam sebuah microcontroller. Ya, baru sensor itu akan bekerja seperti mana mestinya. Oke, itu saja pemaparan dari saya terkait dengan sensor transducer. Ada yang ditanyakan dulu dari rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung pada sore hari ini? Ada ditanyakan? Jadi saya ulangi ya, jadi mulai dari sekarang kalian siapkan satu buah sensor. Nah, satu buah sensor transducer silakan dibeli dengan cara online atau langsung di tempat ada di Bali yang menjual sensor. Terus kalian analisis sensor tersebut, fungsi apa, spesifikasinya seperti apa, terus fungsinya apa. Setelah itu baru nantinya akan bersama-sama juga akan membeli sebuah mikronya nanti, mikro controllernya. Baik itu Arduino Uno atau Arduino Nano atau Arduino Micro, tergantung juga dari kalian. Karena tidak harus membeli satu tipe, boleh tipe-tipe yang lain. Asalkan kalian mampu untuk menggunakan microcontroller tersebut. Terus setelah itu baru kalian akan membeli device outputnya. Entah itu LED untuk cahaya, indikator cahaya, entah itu suara, buzzer, atau itu karakter dalam bentuk LCD. Ya, LCD liquid crystal display. Jadi misalnya untuk mengukur suhu, kita tertampil adalah angkanya berapa derajat. Ya, kalau menggunakan LED berarti pada saat batas yang akan diukur melebihi LED-nya menyala, pada saat turun dari batas deteksi LED-nya mati. Itu kalau menggunakan LED. Atau menggunakan buzzer pada saat ada
suhu yang tinggi akan menyala, mengidentifikasi bahwa melebihi dari batas ukur, atau di bawah dari batas ukur dia akan mati atau tidak berbunyi. Nah, itu semua bisa kita lakukan menggunakan sensor dan juga algoritma ke dalam microcontroller. Ya, jadi silakan kalian kreativitasnya dilakukan. Jadi tanpa menunggu instruksi yang sudah saya instruksikan pada sore hari ini. Jadi kalian sudah mampu untuk merancang atau merencanakan apa sih sensor yang saya akan adakan atau saya akan beli untuk ngapain. Ya, untuk apa di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, jadi pada saat seperti inilah kalian harus mampu merumuskan bahwa ada beberapa barang yang harus saya beli dan saya harus bisa menyisihkan uang untuk bisa nantinya menggunakan alat itu sebagai bekal saya nantinya pada saat mengambil tugas akhir. Nah, tidak sampai alat tersebut tidak digunakan pada saat tugas akhir. Ya, jadi itu saja pemaparan saya pada sore hari ini. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, biar jelas dan tidak ada namanya kebingungan nantinya pada saat sudah selesai live session. Dan tentunya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, rekaman live session pasti akan di-upload untuk perdengarkan atau menonton kembali. Mungkin ada yang lupa atau yang tidak join, dan bisa dapatkan informasi yang sama dengan apa yang join. Oke, kalau tidak ada yang bertanya untuk live session kedua pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih dan silakan kalian lanjutkan aktivitasnya masing-masing. Itu saja dari saya, selamat sore dan terima kasih. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Pak, terima kasih Pak.